bahwa Pak Anies ini dipecat, ya, yang tahu rakyat Indonesia ini dipecat dengan tidak hormat itu, namanya Prabowo Subianto, dianggap pelanggaran, pengkhianat bangsa, kabur ke Jordania, itu ada semua datanya. Jangan kita ngomong tentang orang lain, diri kita sendiri pengkhianat gitu loh. Baik, dipecat. Ini yang soal siapa sosok tadi. Ini yang pertama soal debat. Yang kedua soal rakyat. Rakyat dapat apa? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa di sini yang harus tahu, Anies itu rumahnya di gang. Saya ke rumah Anies itu mobilnya nggak bisa masuk ini. Rumah Anies Baswedan sekarang ada di gang. 5 tahun jadi gubernur DKI dengan hampir 100 triliun anggaran, dengan 3.000 triliun PDRB. Bagaimana orang seperti itu, ya, dianggap dia itu dapat apa? Enggak, Anies tidak dapat apa-apa. Dari semua pekerjaan dia 5 tahun itu, dia tidak punya 500.000 hektar tanah seperti Pak Prabowo. Dia itu menjadi orang miskin kembali, tidak punya uang untuk mau kampanye dan lain-lain. Ini adalah seorang guru. Ya, ini rakyat harus tahu. Kalau Pak Prabowo baru sebentar jadi Menhan, udah punya 500.000 hektar lahan. Ini sorry ya, ya, ini soal rakyat dapat apa. Jadi menurut saya sosok ini perlu dicatat. Yang ketiga, Anies ini 3 dalam 1 dikit ya. Anies ini ngapain? Sebentar Bang Daniel, Sebentar Bung Daniel. Ada 3 hal juga yang penting dari Anies. Saya pernah diundang Pak Anies naik sepeda ke Kali Hitam di belakang Sentiong sana, di belakang Senen. 1 jam kita naik sepeda. Ngapain nih gubernur naik sepeda asap-asap sore-sore? Sampai ke sana, Pak Anies itu ketemu ibu-ibu yang ngurus PAUD. Ada namanya Taman RPTA. Ya, Pak Anies itu siang malam ngurusin pendidikan, dari urusan pendidikan orang-orang kecil, orang-orang yang membutuhkan ruang publik untuk menambah, mengekstensi. Ya, orang-orang miskin di Eropa, saya pernah jadi orang miskin di Belanda. Kenapa saya itu tetap sehat di sana? Karena pemerintah itu memberikan ruang publik, ya, taman-taman besar dan lain-lain. Ini dilakukan Anies supaya anak-anak PAUD ini, anak-anak kecil ini tidak kehilangan ruang publik. Jadi jangan di rumah gang sempit dan lain-lain. Kedua, ini ada 3. Satu lagi, yang kedua, tiga dalam 1 ya. 3 dalam 1. Yang keduanya tuh Pak Anies, ketika dia itu disuruh membuktikan loyal pada oligarki, loyal pada Jokowi, atau loyal pada rakyat, dalam hal ini adalah buruh, ya, pada tahun 2022 semua orang gubernur loyal pada Jokowi. Dia menaikkan upah kurang dari 1% waktu itu. Anies menaikkan 5,1% upah, boleh dilihat. Dan Anies berhasil meyakinkan pengusaha-pengusaha itu, Anda itu udah kaya, kenapa Anda tidak mau berbagi kepada orang miskin? Buruh-buruh, akhirnya sekarang hampir semua buruh mendukung Anies Baswedan. Yang ketiga, ya, kita tahu bahwa ini 3 lagi. Singkat saja Pak Sekada. Saya ingetin, 3 dalam 1, ya, bahwa Pak Anies ini, ya, kalau dia pada akhirnya insya Allah jadi Presiden Republik Indonesia, dia sudah berjanji bahwa tidak ada orang-orang yang menjadi kaya karena dia di kabinet dan lain-lain. Orang-orang yang ini adalah orang-orang yang betul-betul harus berjuang untuk rakyat Indonesia itu bisa